Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang suci, yaitu bulan Al-Muharram. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan kali ini Majelis Studi Dakwah Terapan akan menyajikan tentang sebuah tema, sejarah, keutamaan, dan amalan-amalan pada bulan Al-Muharram. Baik, sahabat-sahabat sekalian, perlu kita ketahui tentang sejarah bulan Al-Muharram. Jadi bulan Al-Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Kemudian nama Al-Muharram adalah ketetapan dari Allah. Nah, pada bulan ini Allah melarang kaum muslimin untuk berperang, untuk membunuh, ataupun perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Nama-nama bulan sebelum Islam datang, mereka orang-orang Arab sudah mengenal dan menggunakan sebagaimana yang kita kenal sekarang ini, yaitu Safar Awal, Safar Sani, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Dzumadil Awal, Dzumadil Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sebelum Islam datang, sudah seperti itu nama-nama bulan yang dikenal oleh bangsa Arab. Nah, kemudian di masa Rasulullah SAW, atas perintah Allah, Safar Awal diganti dengan Al-Muharram. Namun, sahabat-sahabat sekalian, orang-orang Arab ketika itu belum, pada masa sebelum Rasulullah dan pada masa Rasulullah belum memiliki angka tahun. Belum memiliki angka tahun. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa besar yang terjadi pada masa itu. Misalnya, ada tahun yang disebut dengan tahun gajah, Amul Fil. Karena di tahun tersebut ada peristiwa pasukan bergajah yang ingin menyerang Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abrahah. Nah, kemudian pasukan gajah itu hancur semua. Karena Allah kirimkan bala tentara langit berupa burung ababil. Jadi peristiwa itu dinamakan, tahun itu namanya Amul Fil, tahun gajah. Nama bulannya sudah seperti itu, tapi nama tahunnya tahun gajah. Kemudian ada juga tahun
Fijar. Amul Fijar. Karena saat itu terjadi perang Fijar. Juga ada tahun yang disebut dengan tahun Nubuah. Karena di tahun itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, tahun kenabian. Nah, kemudian pada bulan Al-Muharram banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Ya, baik itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa keislaman. Nah, mari kita lihat apa saja peristiwa yang terjadi pada bulan Al-Muharram. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman nabi-nabi terdahulu, di antaranya peristiwa yang terjadi pada bulan Al-Muharram adalah Nabi Adam bertaubat kepada Allah pada bulan Al-Muharram dan Allah terima taubatnya. Nah, kemudian kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi setelah banjir dahsyat menenggelamkan bumi ini selama 6 bulan. Ya, jadi kapal Nabi Nuh itu mendarat di Bukit Zuhdi. Itu terjadi pada bulan Al-Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Ibrahim dari siksaan kobaran api Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim dibakar ya oleh Raja Namrud dengan api yang sangat menyala. Nah, Allah selamatkan dan itu terjadi pada bulan Al-Muharram. Kemudian terbebasnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara di Mesir. Itu pun terjadi pada bulan Al-Muharram. Nah, kemudian keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan Nun. Yang berada di perut ikan Nun itu selama 40 hari 40 malam. Begitu keluar selamat terjadi pada bulan Al-Muharram. Nah, kemudian apalagi Allah menyembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam dari penyakit kulit yang dia derita selama ini. Sudah berulat ya tubuh Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu Allah selamatkan, Allah sembuhkan, terjadi pada bulan Al-Muharram. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta dengan orang-orang beriman ketika itu dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Nabi Musa selamat menyeberang, Fir'aun dan bala tentara tenggelam di laut itu. Dan itu terjadi pada bulan Al-Muharram. Itulah peristiwa-peristiwa penting sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Islam, nah, antara lain adalah bulan Safar, ya, bulan Safar awal tahun ke-13 kenabian muncul tekad hijrah ya dari Mekkah ke Madinah. Setelah pada bulan Dzulhijjah itu terjadi Baiat Aqobah kedua. Jadi ketika itu namanya ya sudah diganti dengan, belum diganti dengan masih Safar awal. Jadi ketika itu pada Safar awal itulah ya Nabi dan para sahabat itu hijrah ya dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian pada bulan Safar awal tahun ke-7 kenabian berada di Madinah, terjadilah perang Khaybar. Kaum muslimin menang dengan gemilang. Nah, jadi belum penetapan tahun Hijriah, karena penetapan tahun Hijriah itu nanti sekitar tahun 16. Ya, setelah 16 tahun di Madinah baru ada penetapan. Itu nanti ada pembahasannya pada part yang berikutnya insya Allah. Nah, kemudian pada tanggal 1 Al-Muharram tahun 24 Hijrah. Nah, tahun 24 Hijrah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah dari seorang bangsa Majusi. Jadi itu Umar bin Khattab itu dikuburkan, dimakamkan itu pada bulan Al-Muharram, tanggal 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Kemudian pada tanggal 10 Al-Muharram tahun 61 Hijrah ya, terjadi musibah besar terhadap cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Husain. Jadi cucu dan keluarga Rasulullah ini dibunuh di Karbala. Ini sangat menyedihkan ini memang. Ini terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram dan lain-lain sebagainya. Baik,
sahabat-sahabat Majelis Nurul Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja keutamaan bulan Al-Muharram tersebut. Bulan Al-Muharram merupakan bulan yang sangat mulia, ya. Bulan yang mulia dengan beberapa keutamaan yang dimilikinya. Berikut ini mari kita lihat keutamaannya. Yang pertama, Al-Muharram ini adalah Syahrul Haram. Syahrul Haram itu artinya bulan suci. Memiliki kesucian karena ya bulan ini menjadi bulan pilihan. Jadi bulan haram, bulan suci, bulan pilihan. Kemudian di antara bentuk kesucian dan kemuliaan bulan Al-Muharram ini adalah bahwa kaum muslimin dilarang berperang kecuali kalau terpaksa. Ya, jika diserang oleh orang-orang kafir mau tidak mau. Nah, itu. Jadi dilarang berperang kecuali kalau terpaksa. Kemudian kaum muslimin juga diingatkan agar lebih menjauhkan perbuatan maksiat pada bulan haram ini. Nah, ini disebutkan dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketetapan agama Allah. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram atau mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Oleh karena itu, janganlah kamu menganiaya dirimu di dalam bulan-bulan 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Nah, jadi yang dimaksud 4 bulan haram pada ayat di atas adalah, ini sepakat ulama-ulama tafsir, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab. Nah, jadi 4 bulan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Ini juga disebutkan di dalam hadis. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharramu wa Rajabu mudarral ladzi baina Jumada wa Sya'ban." Dari Abi Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian bulan Rajab suku Mudhar yang berada di antara bulan Dzumaditsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2958 dan Muslim nomor 3179. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan bulan Al-Muharram ini adalah Syahrullah, bulannya Allah. Jadi keutamaan bulan Al-Muharram yang kedua adalah disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Nah, para ulama menerangkan bahwa apabila satu makhluk disandarkan dengan lafzul zalalah, maka makhluk tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Misalnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Nah, maka Ka'bah itu menjadi mulia. Begitu juga tentang unta Nabi Sulaiman. Itu disebut dengan Nabi Soleh, maksud saya. Unta Nabi Soleh disebut dengan julukan Naqatullah, untanya Allah. Nah, demikian pula lah bulan ini dikatakan sebagai Syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Ini berdasarkan hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdol-afdol puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Nah, jadi bulan Al-Muharram itu disebut sebagai bulannya Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 1982. Nah, kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Al-Muharram ini adalah waktu beribadah yang terbaik setelah bulan Ramadan. Jadi urutannya yang tertinggi, yang termulia adalah bulan Ramadan. Kalau kita beramal ibadah pada bulan Ramadan sangat besar pahalanya. Pahala-pahala amalan sunnah itu dinilai menjadi pahala amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan lagi sekian lipat. Itu kalau bulan Ramadan. Nah, kemudian urutan yang kedua adalah 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan bulan Rajab. Nah, jadi bulan Muharram ke depan ini, Al-Muharram ke depan ini adalah amal-amal ibadah yang sangat luar biasa. Nilainya di sisi Allah. Jadi satu tingkat di bawah ibadah pada bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, level terakhir adalah yaitu bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Dzumadil Awal, Dzumadil Akhir, Sya'ban, dan Syawal. Nah, ini kalau kita beribadah pada bulan tersebut, maka nilai ibadahnya itu standar. Ya, nilainya nilai standar dia. Ya, misalnya balasannya 1 atau 2. Tapi kalau bulan haram tadi, balasannya bisa 10. Nah, kalau bulan Al-Ramadan itu balasannya bisa 100. Itulah urutan-urutannya. Nah, mari kita perhatikan hadis Nabi. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seabdol-abdol puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, berarti pertama adalah Ramadan, di bawah Ramadan adalah bulan-bulan haram. Ini maknanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 1982. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat amalan-amalan sunnah di bulan Al-Muharram. Apa saja amalan-amalan sunnah di bulan Al-Muharram ini? Mari kita perhatikan penjelasannya agar bisa kita amalkan nanti insya Allah kalau kita dikasih umur oleh Allah bertemu pada bulan Al-Muharram. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Jadi amalan sunnah pertama pada bulan Al-Muharram ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Sebab puasa sunnah paling utama adalah puasa sunnah di bulan Al-Muharram ini setelah bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim tadi, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal-afdal puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Al-Muharram. Nah, jadi dia di bawah bulan Ramadan. Makanya ini mulia ini. Perbanyak berpuasa sunnah. Nah, Ibnu Rajab mengisyaratkan puasa sunnah dimaksud adalah puasa sunnah mutlak. Ya, niatnya apa? Ya, puasa sunnah bulan Muharram. Dari tanggal 1, ya silakan. Tapi jangan sampai penuh. Ya, jangan sampai penuh. Tanggal 1, tanggal 3, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian Umar bin Khattab, Aisyah, dan Abu Talha termasuk para sahabat yang lain berpuasa di bulan-bulan haram tersebut adalah sangat mereka lakukan. Kenapa? Karena mulianya bulan haram ini. Termasuk bulan Al-Muharram ini. Sangat mulia. Jadi perbanyak puasa sunnah. Ya, baik yang muqayyad ataupun yang tidak muqayyad. Misalnya puasa Senin Kemis, atau puasa tengah-tengah bulan, atau puasa Al-Muharram, atau nanti puasa Asyura. Nah, ini ya. Baik. Nah, ini yang bentuk puasanya. Yang pertama adalah puasa Asyura. Asyura itu puasa tanggal 10 Al-Muharram. Nah, ini ada sejarahnya.
Bagaimana sejarah puasa Asyura ini? Dikisahkan ya bahwa Rasulullah SAW itu selama di Mekah, 13 tahun selama di Mekah, atas perintah Allah, beliau Rasulullah sudah melaksanakan puasa Asyura ini setiap tahun. Jadi setiap tahun melaksanakan puasa Asyura. Nah, akan tetapi tidak diperintahkan para kaum muslimin untuk menjalankan puasa seperti beliau. Tidak, hanya beliau sendiri. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4144. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyati wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Adalah hari Asyura, kaum orang-orang Quraisy itu selalu mempuasakannya. Setiap tanggal 10 Asyura itu orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi dan orang-orang Quraisy di sana jahiliyah mempuasakan hari tersebut. Dan adalah Rasulullah SAW juga melaksanakan puasa Asyura itu selama di Mekah. Nah, ketika sampai di Madinah, Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Karena di Madinah ini banyak orang-orang Yahudi. Ya, banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Padahal mereka ini aslinya adalah di Palestina sana, di Palestina sana aslinya mereka. Ya, tetapi mereka hijrah ke Madinah sudah sangat lama, ke Mekah, ke Madinah. Kenapa? Karena dalam kitab Injil yang asli, dalam kitab Taurat yang asli nanti akan lahir Nabi terakhir antara Mekah sama Madinah ini. Jadi mereka berharap nanti Nabi itu lahir dari keturunan mereka. Ternyata Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab, suku Quraisy. Nah, keturunannya dari Ismail, baru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu nanti akan kita ulas pada pertemuan yang lainnya, insya Allah. Nah, jadi Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Bertemu. Nah, lalu bertanya, sedang apa kalian ini? Oh, kami sedang puasa Asyura. Ini kan tanggal 10 Al-Muharram. Kenapa kalian puasa? Kami berpuasa ini adalah mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa berpuasa karena sebagai syukurnya kepada Allah atas selamatnya, keselamatan yang diberikan oleh Allah dari pengejaran Firaun dan bala tentaranya. Nah, kemudian kata Nabi dalam hadis itu, kami orang beriman ini lebih layak, lebih pantas memuliakan Musa. Makanya kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, puasa pada hari ini, puasa. Tanggal 10 ini, puasa kalian, puasa semua. Bahkan disebutkan, diwajibkan bagi kaum muslimin ya untuk melaksanakan puasa Asyura ketika itu. Nah, ini tahun pertama Hijriah. Sampai Nabi ini di tahun pertama itu, Nabi hijrah di Madinah. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata, ketika sampai di Madinah, wajadahum yasumuna yauman, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi mereka puasa pada hari, yakni Asyura, pada hari Asyura. Faqalu hadza yaumun azimun, ini adalah hari yang agung, wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun fasoma Musa syukra lillah. Ya, Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, maka Nabi Musa puasa sebagai syukur kepada Allah. Faqala, maka Nabi bersabda, ana aula bi Musa minhum fasomahu wa amara bisiyamihi. Aku lebih layak menghormati Musa daripada mereka, kata Nabi, ayo kita puasa pada hari ini. Inilah hamba-hamba Allah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3145. Namun pada saat tahun kedua Nabi sampai di Madinah, ya, turunlah perintah Allah, surah Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa Ramadan kepada kaum muslimin ketika itu. Nah, kemudian kata Nabi, jangan lagi, tidak wajib lagi puasa Asyura, maka yang wajib adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Asyuranya dimansuh, dibatalkan menjadi puasa sunnah biasa. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1862,
anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara bi siyami yaumi Asyura, memerintahkan untuk puasa pada hari Asyura. Falamma furido Ramadan, tapi manakala diwajibkan puasa Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftar. Maka kata Nabi, yang mau puasa silakan, yang tidak puasa silakan. Maksudnya apa? Puasa Asyura. Yang mau silakan, yang tidak silakan. Artinya hukumnya tidak lagi diwajibkan, tidak lagi ditekankan, tapi sekedar sunnah. Nah, namun demikian, ya tetap pahalanya luar biasa. Ya, luar biasa puasa Asyura ini. Tetapi kata Nabi, bedakan ya puasa kita dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu puasanya hanya tanggal 10. Nah, kita kata Nabi bedakan dia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 2047. An jaddihi Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu yauma Asyura. Puasalah kalian pada hari Asyura. Wa khalifu fihi al-yahuda. Tapi berbedalah kalian dengan puasanya orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasalah kalian satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jadi silakan 9, 10 atau 10, 11 untuk membedakan dengan puasanya orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi berkeinginan untuk menjalankan ya puasa itu pada tahun yang akan datang. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma yaqula, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura, ketika Nabi puasa pada tanggal 10 Asyura, 10 Al-Muharram, wa amara bisyamihi, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mempuasakannya. Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azimuhu al-yahudu wan nasara. Itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Bagaimana ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, maka apabila nanti sampai tahun yang akan datang, insyaallah jika Allah menghendaki, sumna al-yauma tasi, kita akan puasa pada hari yang ke-9. Qala falam ya'til 'amul muqbil, riwayat ini mengatakan, tetapi tidak sampai tahun yang akan datang, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun wafat. Jadi Rasulullah itu wafat pada bulan Rabiul Awal, belum sampai kepada Al-Muharram yang akan datang. Nah, kemudian keutamaan puasa Asyura ini, ya. Ini adalah amalan yang paling utama dan amalan sunnah yang terbaik setelah puasa Ramadan. Kenapa? Dapat menghapuskan dosa-dosa yang 1 tahun yang telah lalu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 683 dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1728, an Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, siyamu yaumi Asyura, puasa pada hari Asyura, inni ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, ayyukaffiru sanatal lati qablahu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tapi ingat, kata ulama, adalah dosa ringan, dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal ibadah apapun. Dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Buka kembali channel saya, sudah saya terangkan bagaimana syarat, rukun, dan tata cara bertaubatan nasuha. Silakan buka lagi Ustadz Arifin Purba Official tentang taubatan nasuha. Baik, demikianlah ya sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita untuk menjalankan ibadah pada bulan Al-Muharram yang insya Allah beberapa hari ke depan nanti, dan itu menjadi bekal kita tentunya. Karena tidak ada yang akan kita bawa menghadap Allah kecuali iman dan amal soleh. Hanya itu, iman dan amal soleh. Harta kalau tidak kita amalkan, tidak kita bawa.
harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita tinggalkan jadi warisan, kadang-kadang berebut ahli waris, tapi harta yang kita amalkan itulah yang akan menemani kita nanti sampai ke alam kubur, bahkan sampai ke akhirat. Begitulah amalan-amalan lain. Nah, makanya kita gunakan kesempatan yang ada ini. Dan insya Allah nanti pada bagian kedua akan saya sampaikan tentang sejarah dan hikmah hijrah. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.